Upaya diplomatik Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Ukraina lagi-lagi buntu. Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump pulang dari Rusia tanpa menghasilkan terobosan. Mereka seolah diusir usai Presiden Rusia Vladimir Putin menolak sebagian besar proposal yang diajukan Amerika Serikat. Penolakan tegas ini bukan hanya kegagalan diplomasi. Dinamika itu seolah mempertegas daya tawar Putin yang makin tinggi dan menunjukkan hasrat Amerika Serikat untuk mengakhiri perang sebagai sebuah kelemahan. Seperti apa eskalasi terbaru dari upaya diplomasi mengakhiri perang Rusia dan Ukraina? Moskwa menjadi saksi kebuntuan upaya diplomasi mengakhiri perang Rusia yang dipimpin oleh utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan menantu Trump Jared Kushner. Mereka menghabiskan waktu sampai 5 jam dalam pertemuan maraton dengan Putin pada Selasa 2 November 2025. Utusan khusus itu membawa proposal berisi 27 poin ke meja perundingan dan berharap Putin mau menyetujuinya. Trump mulanya memberikan batas waktu bagi Ukraina dan Rusia untuk menyetujui proposal itu pada 27 November 2025. Tapi gagal karena Ukraina dan Eropa merasa proposal itu lebih banyak menguntungkan Rusia. Itulah mengapa Trump kemudian mengirim utusannya untuk berbicara dengan Putin. Tapi hasilnya nol besar. Putin bukan lawan yang mudah untuk ditundukkan dengan proposal damai. Alih-alih sepakat dengan proposal 27 poin Trump, Rusia justru memulangkan peratusan Trump tanpa membawa apapun. Penolakan Rusia itu seolah memberi kesan bahwa Rusia mengusir para utusan Amerika Serikat dengan halus. Pertemuan itu seperti menampakkan bahwa bukan Rusia yang membutuhkan kesepakatan, melainkan Amerika Serikat. Lalu, apa mau Rusia sebenarnya? Trump ingin perang cepat selesai dengan mengambil jalan pintas. Jalan pintas itu ditawarkan Trump lewat proposal 27 poinnya yang lebih banyak memberikan keuntungan bagi Rusia. Tapi, hasrat Trump untuk menyelesaikan perang itu justru bisa menjadi kelemahan baginya di hadapan Putin. Putin seolah menikmati tontonan ketika Washington kini memohon-mohon pada Rusia untuk membuat kesepakatan. Alih-alih mengikuti keinginan Amerika Serikat, Putin lebih memilih menggunakan kalkulasi strategis yang dingin. Putin justru ingin perang terus berlanjut. Karena bagi Putin, perang yang berkelanjutan bukanlah beban, melainkan keuntungan geopolitik. Kenapa begitu? Setelah 4 tahun, Rusia kini telah beradaptasi menjadi war machine yang kuat. Dengan kontrol politik yang mutlak dan tak ada pemilu, Putin memiliki kartu untuk terus melanggengkan konflik ini. Pabrik amunisi terus berjalan dan industri militer terus berputar. Sebaliknya, Putin melihat musuhnya, Amerika Serikat dan Ukraina, berada dalam kondisi kelelahan. Bantuan militer Amerika Serikat goyah, stok amunisi Ukraina menipis, krisis politik domestik Ukraina yang dipicu pemadaman listrik dan gugurnya tentara di barisan depan terus menggerogoti moral Kiev. Dalam kondisi seperti ini, Rusia justru diuntungkan, dan Putin memilih untuk memanfaatkannya. Lantas, apa yang sebenarnya diinginkan Putin? Karena merasa di atas awan, Putin memanfaatkan situasi untuk merebut Donbas dan Novorossiya. Dalam wawancaranya dengan India Today di New Delhi pada Kamis 4 Desember 2025, Putin menyebut ia akan merebut Donbas dan Novorossiya dengan cara apapun, termasuk cara militer. Ini adalah tuntutan agar Ukraina menarik pasukannya dan menyerahkan 2 wilayah itu kepada Rusia. Putin menyebut ia mau menyelesaikan perang kalau wilayah itu sudah jatuh di tangan Rusia. Sebuah tuntutan yang ditolak mentah-mentah oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tak ingin memberikan segenggam tanah pun kepada Rusia. Dengan kecepatan saat ini, Institut Studi Perang menghitung Rusia mungkin baru akan mencaplok seluruh Donetsk, bagian dari Donbas, pada tahun 2027. Meski lambat, namun Rusia tetap maju dengan brutal dan terus menjatuhkan korban. Apakah ini tanda bahwa Putin memang memegang kendali permainan? Kegagalan diplomasi ini segera memicu dinamika geopolitik baru. Delegasi tingkat tinggi Ukraina harus segera terbang ke Amerika Serikat untuk mengevaluasi hasil pertemuan utusan Trump dengan Rusia.
Ukraina pun kembali masuk dalam tekanan Amerika Serikat untuk menerima segala kompromi demi berakhirnya perang. Dan di lain sisi, Amerika Serikat terbagi antara memenuhi keinginan Trump untuk mengakhiri perang atau menghadapi sulitnya menyelesaikan perang Rusia dan Ukraina. Dan di panggung global, Putin justru memanfaatkan momen ini yang bertepatan dengan kunjungannya ke India. Rusia seolah jadi memiliki dukungan dari India dan Asia. Jika keuntungan ini terus dipegang Rusia dalam jangka panjang, alih-alih menuju perdamaian, situasi ini mungkin bisa membuat perang jadi lebih brutal di mana kendali dipegang Rusia. Penolakan Putin terhadap putusan Amerika Serikat menunjukkan ia tidak mencari perdamaian, melainkan kemenangan. Selama Rusia berada di posisi menguntungkan dan Ukraina bertahan dalam posisi lelah, skenario akhirnya bukan gencatan senjata, melainkan perang berkepanjangan. Donbas kini menjadi titik api utama di mana Rusia bersumpah akan berebutnya dengan cara apapun. Kira-kira bisakah Trump dan Ukraina mencari jalan lain untuk mencapai perdamaian dan menghentikan laju perang? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.